Hanya Bapak Ibu saudara-saudara para jamaah sekalian, Ibu Rusia, Ibu Haja Rusia, mudah-mudahan di alam kuburnya dengan talil yang begini banyak terus diajin juga, udahlah insya Allah yakin saya dia dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala oleh malaikat kiraman katibin di Iliyyin. Apa itu? Kitabun marqum, kitab yang tertulis nama Ibu Haja Rusia sebagai calon penghuni surga. Jadi ruhnya orang mukmin ketika dicabut oleh malaikat kagak dicabut, keluar dewek pak. Ruhnya orang-orang mukmin ketika dia sakaratul maut, datang malaikat membawa kain kafan dari surga, amin. Terus harum-haruman dari surga, kemudian disiapin untuk nampanin ruh si fulan, nampanin ruh Ibu Haja Rusia, amin. Bukan dicabut tapi disuruh keluar dengan jampe yang dibaca oleh malaikat. Apa jampenya? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Turun keluar serset bagaikan rambut ditarik dari tepung. Gampang apa kagak? Selai rambut ada di tepung terigu, diambilnya susah gampang. Itulah insya Allah ruhnya Ibu Haja Rusia, amin. Sesudah itu ditampanin rohnya oleh malaikat, dibawa ke langit. Langit pertama, langit kedua, langit ketiga, sampai langit ketujuh. Semuanya pada kagum, ini ruhnya siapa? Ini ruhnya Ibu Haja Rusia. Orang mana? Buaran indah. Alhamdulillah. Kenapa malaikat pada kagum? Ruhnya wangi, sedap. Sampailah ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah berfirman, catatkan dia sebagai ahli Iliyyin, artinya sebagai calon penghuni surga. Baru setelah itu dibawa lagi ke bumi, dimasukkan ke jasad. Dan kemudian ketika kita yang pada ngantar pulang ke rumah masing-masing 7 langkah meninggalkannya, itu orang yang di kuburan bangun, jasad dan ruhnya hidup kembali. Begitu kata ulama. Baru dia nyaut, malaikat Munkar Nakir ngucap salam, assalamualaikum ya Fulana binti Fulan, assalamualaikum ya ahlal khair. Begitu. Wahai orang yang baik, wahai orang yang mulia, wahai orang yang sabar, akulah malaikat Munkar Nakir akan bertanya kepadamu, apakah kamu sudah siap? Kata Ibu Haja Rusia, dari tadi malaikat nungguin lama banget dah. Orang dia udah tenang, udah tenang. Orang yang meninggal dalam keadaan tenang sama malaikat kagak takut. Bahkan nanya begini, malaikat atuh 6 doang emang gak ada tambahannya. Saking tenang-tenangnya pak, saking tenang. Orang ditanya ada yang jawab, marabbuka Allahu akbar wa man nabiyuka Allahu akbar wa ma imamuka Allahu akbar. Malaikat bingung lagi aja. Lapor si Fulan bin Fulan, ya Rob, ditanya nyautinnya 6-6-nya jawaban Allahu akbar. Gimana? Beres, karkir, beres dia ahli surga, amin. Tuh gampang pak. Bapak ditanya marabbuka sallallahu alaihi Muhammad wa man nabiyuka sallallahu alaihi Muhammad, bikin keder lagi malaikat. Nanya lagi malaikat, ya Rob, ini ada lagi nih orang buaran indah nih. Kenapa? Saya tanya marabbuka sallallahu alaihi Muhammad. Oh rupanya dia kalau habis sembahyang suka salam-salaman. Sallallahu. Makanya kalau habis sembahyang jangan pada mabur buru-buru. Kalau habis pada sembahyang diajak salam pada kagak mau. Ini sunnah Nabi Muhammad. Rasulullah ketika beres sembahyang Nabi berdiri, sahabat pada ngerubung salaman sama Nabi Muhammad sebagai im. Ini kalau imamnya Yusuf Sofyan, imamnya Haji Somad, imamnya Haji Wawan berebut cium tangannya, sekalian rogoh dompetnya. Itu selaman sunnah Nabi Muhammad. Yang ogah selaman kalau habis sembahyang, Wahabi sama Muhammadiyah jangan ikut-ikutin. Paham pak? Paham pak? Paham pak? Malah kalau perlu hari Jumat tuh, siapa yang paling pertama salaman sama imam, dialah yang dapat keberkahan di hari Jumat. Ini mau kagak imam sallallahu alaihi Muhammad kagak pada nyamperin, berebut buru-buru, peluk tuh, peluk imam, peluk. Itulah ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah, yang dikerjakan oleh para sahabat. Jadi semua pertanyaan-pertanyaan walaupun jawabannya nggak harus berurutan, yang penting yang kita jawab adalah kalimat thayyibah. Ada orang yang ditanya marabbuka, la ilaha illallah, wa man nabiyuka, la ilaha illallah. Sampai 6-6-nya nyautinnya la ilaha illallah.
Ini juga bikin malaikat bingung. Lapor lagi malaikat. Lalu kata Allah, udah beres, semua beres. Lain lagi cerita, muridnya Syekhuna Khalil Bangkalan Madura, ketika mati manggil Mbah Khalil untuk mentalkinkan apa bacaan talqin yang disampaikan oleh Mbah Khalil di atas jenazah, di atas kuburan muridnya. Kata Mbah Khalil, "Hai Bulan bin Bulan, kalau kau ditanya oleh malaikat marrabuka, bilangin jawabannya sama Mbah Khalil." Itu didengar Pak sama dia. Pas ditanya marrabuka, saya serahkan sama Mbah Khalil. Waman nabiuka, saya Khalil urusannya. Malaikat keder lagi aja tuh. Lapor kepada Allah, "Ya Rabb, ini si Bulan nyebut Khalil. Siapa Khalil? Ma huwa Khalil?" Kata Allah, "Dia waliullah, kekasihku." Terus beres, bebas, jangan diapa-apain. Tuh luar biasa. Jadi para wali Pak, orang Seindumar aja bentak-bentak malaikat. Jadi malaikat mah dia mah sesuai SOP. Kalau dia kagak sesuai, jangan jawaban, dia nanya sama Allah, nanya, "Ya Allah, ditanya marbukan jawabannya sallallahu alaihi Muhammad. Ditanya marbuka Allahu Akbar. Asal jangan awas, marbuka." Buset, habis tuh diajar. Habis diinjak 5 bak, awas dia. Makanya jangan suka ngomong-ngomong buset tuh, awas. Marbuka Arab janda. Habis digecak habis. Tapi marbuka sallallahu alaihi Muhammad, aman. Marbuka inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, aman juga. Pokoknya kalimat-kalimat Quran lah, kalimat-kalimat thayyibah yang menjadi jawaban dari 6 pertanyaan, walaupun jawabannya kita satu, aman. Makanya jadiin kebiasaan tuh tahlil biar nyangkat di mulut. Selawat jadiin kebiasaan. Nanti kalau ditanya jadi refleks. Marbuka sallallahu alaihi Muhammad. Gitu. Paling malaikat keder doang. Ntar laporan lagi, "Hei Bulan, walaupun dari 6 macam pertanyaan jawaban itu juga ente aman." Alhamdulillah. Waktu di dunia demen baca selalu, waktu di dunia demen baca tahlil gitu Pak. Jadi yang kita malaikat mah gak usah ditakutin. Yang kita takut kita mati su'ul khotimah atau husnul khotimah apa su'ul khotimah, yang kita ngeri itu tuh, betul gak? Yang kita ngeri kita mati bagus-bagus sih, syukur-syukur husnul. Yang kita takut su'ul khotimah, ujungnya jelek, ujungnya buruk. Orang yang mati su'ul khotimah, tahu nggak Pak? Malaikat datang bawa kain kapan dari neraka. Ini serem banget tuh. Malaikat datang bawa kain kapan dari neraka, dicabut dengan cabutan paksa. "Hai terlaknat, hai hamba yang durhaka, hai hamba yang durjana, dikasih umur panjang, badan sehat, rezeki banyak, bukan ibadah tapi ke karaoke mulu perginya lo." Dimaki-maki sama malaikat tuh, dirorot sekeras-kerasnya. Makanya kan matinya minta ampun, ma tolong, ampun, panas. Lagi disiksa sama malaikat, kita kagak ngeliat aja tuh Pak. Begitu tuh buat orang-orang yang ingkar ketika di dunia lupa diri. Dibilangin sama jiwawan pakai nyautin lagi, kalau lu bilangin gua gitu nyautinnya. Itu tuh yang begitu mah. Ntar kalau jemaat baru berasa tuh. Makanya para bapak-bapak dan saudara-saudara hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kampung Buaran Indah masih ada tuh kiai-kiai kita, ustaz-ustaz kita, deketin, rubung terus. Apalagi kalau habis gajian ngaji rubung. Kalau habis gajian ngaji rubung. Subhanallah, masih banyak, masih ada ustaz, masih ada kiai di kampung kita. Alhamdulillah. Berarti kampung kita ada yang jagain, ada yang ngamanin. Siapa? Mereka lah semua sebagai penjaga kampung. Hormati, muliakan, cintai, insya. Bagaimana caranya? Kalau ada pengajian datang berduyun-duyun rame-rame. Begitu caranya. Sebab kita kalau mati pengen diaji, kita kalau mati pengen ditahlilin, kita kalau mati pengen disembayangin, kita kalau mati pengen dimasuk ke dalam masjid disembayangin. Waktu masih pada hidup biar demen datang ke masjid, insya. Jadi ramenya bukan hanya Jumat tapi Johor, Asar, Maghrib, Isya, Subuh. Kalau ada di rumah sholatnya di mas, lebih aman, lebih suci, lebih mulia ketimbang di rumah, insya. Nah demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga almarhumah Mahajah Rusiah binti apa tadi ya? Binti siapa tadi? Binti Makum.
Allah catatkan dia sebagai orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah, ampunan Allah, ridho Allah, sehingga tercatat sebagai calon penghuni surga. Dan juga ahli kubur kita semua demikian harapan kita, Allah ampunkan dosa mereka semua, Allah catatkan sebagai calon penghuni surga. Dan seluruh keluarga yang ditinggal biar pada sehat walafiat, berkah selamat, panjang umur. Dan kita yang pada malam hari tahlil, yang kemarin-kemarin kagak open sama Quran, mulai malam ini ya, ntar kita tahajud dah, paling kagak baca Yasin insya, biar Quran jadi penolong kita nanti di alam kubur, menjadi penolong kita nanti di yaumil mahsyar. Ala hazihi niyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang lebih mohon maaf, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.